kita sedang proses instalasi untuk bank baterai serta MPPT dengan total panel surya yang ada di atas 20.000 WP. Ini MPPT kita menggunakan Samoto 100 ampere per MPPT. Jadi satu MPPT ini nanti akan menghandle 5000 watt, 5000 watt, 5000. Jadi total di 20.000 watt. Nah, untuk mesin sendiri kita menggunakan smart inverter berdaya 10.000 watt sebanyak 2 unit. Jadi di sini ada dua pemakaian daya PLN, yaitu untuk warnet atau game online dan untuk rumah. Jadi ini untuk warnet, game online, yang sana untuk rumah. Dan nanti untuk bank baterai ini, satu set ini menggunakan 5 baterai dengan kapasitas 48 volt 100 ampere, atau totalnya satu bank ini di 20 kWh kurang lebih, sama yang sebelahnya. Sedang kita tata untuk jalur-jalur kabel ya. Nanti untuk blok baterai kanan kiri akan kita jadikan satu agar pembagian beban ke baterai lebih merata, karena pemakaian di siang hari ini lebih besar untuk warnet atau game online. Nah, biar energi yang untuk beban di rumah dari panel surya juga mampu keserap untuk ini pemakaian di warnet. Mantap. Jadi di Purbolinggo ini sering terjadi PLN padam. Suara genset tentu sangat berisik. Ini di lantai 3 atas. Genset posisi di atas. Nah, untuk lantai 2 juga masih kedengeran suara genset bisingnya. Lantai 1 juga masih kedengeran. Jadi kayak helikopter. Kita lihat. Nah, keras banget suaranya. Ini untuk panel lagi proses instalasi. Nah, kenceng banget, berisik. Jadi ini ATS genset PLN padam, otomatis gensetnya backup. Untuk panel kita di bawah. Oke, lanjut ke bawahnya berisik, nggak nyaman. Turun ke bawah aja ke ruang baterai sama MPPT, kita lihat produksi dari panel surya.
kita di lantai 2 di ruang mesin inverter. Nah, suara genset masih kedengeran ya, kayak helikopter. Di ini produksi panel surya, baru fokus charging ke baterai. Untuk inverter belum kita aktifkan. Produksi siang ini 46 ampere. Nah, yang bank sebelah ini, yang kiri sudah full, jadi nggak ada pengisian dari panel surya, sudah stop dengan tegangan VOC panel nih 138 volt. Kalau yang dua ini untuk bank sebelahnya, dia masih charging di 46 ampere. Nah, tadi peak jam 11-an mampu di 75 ampere. Karena ini turun ke 46 volt, kondisi baterai hampir mendekati full atau floating. Jadi buat teman-teman yang di daerah Probolinggo tentunya sangat kacau ya jika sering terjadi PLN padam seperti ini, khususnya yang memiliki usaha warnet, usaha hotel, atau toko, kantor. Saat PLN padam, nah, kerjaan akan kacau, semua sistem akan restart. Kita masih repot ngidupin genset, masih berisik, masih boros BBM. Dengan sistem PLTS ini, dia akan prioritas yang kerja adalah sistem PLTS. PLN hanya sebagai backup di saat kondisi baterai sudah tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan beban di kantor maupun di rumah atau di hotel. Oh iya, ada tambahan satu lagi. Jadi misalkan kita pasang kapasitas PLTS kecil, nah nanti posisi sore hari akan berpindah ke PLN. Nah, saat berpindah ke PLN, ternyata malam hari ada pemadaman PLN, kita masih punya persentase backup dari kapasitas baterai ini. Jadi nggak usah khawatir. Tetap yang kerja prioritas di PLTS, dan PLTS juga akan sebagai backup PLN padam. Atau yang mau pure 24 jam seperti sistem ini juga bisa. Masih ini kita hari pertama instalasi di Probolinggo, Jawa Timur. Ini kita nginap di hotel mana ini? Iloba. Nah, lokasi yang kita di sebelah sana. Mungkin 2 hari baru akan kelar. Gimana, Lek Karim dan Lek Dalijo? Masih kuat? Aman. Ini Mas. Ngawi, Surabaya, gas Probolinggo. Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS. Nah, ini kita udah kelar untuk instalasi PLTS berkapasitas 20.000 watt. Ini di daerah Probolinggo ya, Probolinggo, Jawa Timur. Di sini sering terjadi PLN padam. Karena itu kapasitas PLTS ini memang didesain besar sehingga mampu bekerja 24 jam untuk kebutuhan komputer-komputer game online serta kebutuhan rumah lainnya. Nah, untuk sistem yang kita terapkan dengan kapasitas panel 20.000 WP menggunakan 36 piece itu dengan kombinasi 3 seri 3 paralel. Tiap 9 panel dia dihandle oleh 1 MPPT 100 amperan.
Berarti kurang lebih setiap MPPT ini menghandle kapasitas 5000 WP. Nah, di bawah sistem MPPT ini terdapat MCB serta Ariester. MCB dari panel surya dan MCB dari baterai. Untuk kombiner penyambungan sendiri 3 seri 3 paralel kita taruh di titik atas di lantai 3 yang dekat genset. Semua sama sistemnya. Terus nah, tiap 2 MPPT menghandle satu bank baterai berkapasitas 48 volt 100 ampere sebanyak 5 piece. Nah, ini menghandle ruangan server atau komputer, dan ini menghandle untuk rumah tangga. Tapi di sini untuk jalur baterai sendiri kita tetap main gabung. Karena posisi siang hari pasti produksi panel surya akan fokus mengisi ke baterai, dan pemakaian di rumah ini siang hari kecil. Jadi kita manfaatkan hasil produksi panel surya biar bisa terkirim ke bank sebelahnya dengan pemakaian daya di siang hari yang besar. Untuk penataan kabel sendiri memang kita sudah sesuaikan ya, sehingga pemakaian beban merata, loadnya ke mesin tiap bank baterai ini merata. Untuk inverter sendiri ini kapasitas 10.000 watt. 10.000, 10.000, 20.000. Ini kita kasih double untuk jalur terminal. Ini di sini ada monitoring untuk membaca daya terpakai, membaca voltase baterai, dan lain-lainnya bisa kita atur di parameter SPWM ini. Ini adalah blok MCB baterai. Ini MCB input PLN dan output inverter. Ini ada selektor charging. Untuk jalur PLN kita juga menarik dua ini karena terdiri dari 2 meteran. Nah, di sini terbaca 39 ampere ini bukan pengisian ke baterai, tapi pemakaian untuk beban di komputer-komputer. Yang ke baterai udah stop 52. Ini tetap terjaga kan 52 walaupun ada pengecasan sebesar ini 38 ampere atau di kisaran 2000-an watt ini dipakai langsung untuk beban yang ada di bawah. Ini bisa kita lihat di sini bebannya 2000, 2400. Jadi nanti kalau malam full baterai kan? Iya, malam full dari baterai. Nanti saat malam baterai misalkan pemakaiannya pas besar, baterai sudah menyentuh batasan bawah ini, dia akan batasan bawahnya di bawah 49,5. Iya, ini 48,5 ini dia pindah ke PLN. Tapi kalau pemakaiannya kecil, batasan bawah tidak sampai menyentuh ini 48,5, dia masih kerja terus. Nah, ini pas diantaranya terus gimana ini? Berapa ribu watt? Kalau ini kan kemampuannya ini kan 2000. Ini mampunya berapa shot maksimal? Nah, kalau ini kan sistem inverter ini maksimal di 10.000 watt. Tapi kan kalau inverter ada lossnya. Peaknya lah itu. Kalau amannya di angka 60-70%. Jadi di angka 6.000 sampai dengan 7.000-an watt. Nah, kalau kita batasi seperti ini, dia lebih panjang siklusnya, karena nggak sampai terisi full dan terkuras full. Oke, siap-siap. Itu ya, tadi barusan kita jelasin sedikit sistem sama kokonya yang ada yang di sini. Nah, biar besok saat pengoperasian atau maintenance serta ngecek produksi dari panel surya itu nggak kebingungan. Nah, dalam proses instalasi ini kita juga dibantu oleh Mas siapa namanya? Noval. Oh, Mas Noval. Okay. Belum kenal selama. Kenalnya Esa, dunia mau. Ya. Nah, gimana Mas, ada kendala atau problem dalam proses instalasi kapasitas 20.000 WP ini? Tentunya bukan kapasitas yang kecil ya, karena kita biasa nangani juga paling 10.000, 5.000, 15.000. Ya,
kebetulan kita juga baru pertama kali ini untuk ikut install panel dengan daya yang sebesar ini, jadi ya cukup kesulitan sebetulnya. Apalagi kita pasangnya ada di atap lantai 3, itu yang lebih menambah tingkat kesulitan gimana kita cara menyelamatkan membawa panel dari lantai bawah sampai nyampe ke atas. Bener. Karena kita kemarin juga pernah install pasrahin, yang punya rumah suruh install sendiri, tapi yang masang itu cuma tukang yang nggak paham. Tukang jadi bangunan, taunya tukang las, taunya iya. cuma seperti atap biasa diinjak-injak remuk kabeh. Ya itu, jadi kemarin kita kondisikan juga untuk teman-teman yang bantu saya sendiri ya, gimana kiranya supaya bisa aman, bisa terkendali, semua panel selamat, karena harga panelnya pun lumayan. Bisa tekor lah kalau satu panel aja pecah, kita tekor gitu. Jadi jelas tadi itu konstruksi atap juga kita buatkan rangka ya, karena menyesuaikan insentif, karena menyesuaikan pencahayaan, intensitas penyerapan cahaya biar lebih optimal ya, lah. kalau kita tetap ikut miring gitu kurang efektif nanti. Dan kita buat agak jungkit biar saat besok ngecek terminal lebih enak. Terminal lebih enak. Mantap. Buat teman-teman dari daerah Probolinggo ini yang sering terjadi PLN padam, nggak usah repot-repot lagi pakai genset, nggak usah berisik. Nah ini kita sudah ada tim di daerah Probolinggo yang bisa untuk konsultasi maupun siap bantu area Probolinggo, Pasuruan, Jember, siap bantu. Siap. Nice, mantap toh. Oke ya. Nih besok kita monitoring, bisa kita lihat juga ini di kapasitas. Buat pemakaian ini lumayan gede nih, karena di bawah buatnya nih ya. Iya. Buat komputer game online, jadi nggak tahu buat pemakaiannya ini. Kalau total nanti aktif semuanya itu juga belum kita bisa prediksi. Iya, karena ini juga masih tahap pembangunan, jadi rencana kedepannya mau diaktifkan juga di ruang sebelah ini. Besok tetap kita giring ulang untuk pembagian jalur. Oke, terima kasih Mas Isa atas bantuannya. Sama-sama, terima kasih banyak udah mempercayakan. Semoga kita berjumpa lagi hari-hari berikutnya. Amin. Kondisi setengah 1 siang ya. Jadi ada 2 bank untuk 5 baterai per bank. Yang sebelah sudah full, sebelah masih 80%. Nah ini untuk setting tadi kita di 52 volt. Oke, udah full. Arus yang mengalir cuma 3 ampere. Di sini udah full juga, stop, nggak ada arus pengisian. Ini masih proses charging, nih 50 ampere. Kenapa kok udah full masih ada sistem pengisian dari panel surya? Jadi kita prioritas yang bekerja itu bukan baterai tapi panel surya. Di saat ada beban pemakaian ini 2600 watt secara kontinu, dan yang sini 2400 watt juga secara kontinu. Hasil produksi panel surya yang dikirim ke MPPT dikontrol dan langsung dipakai untuk beban di warnet serta di rumah ya. Jadi langsung. Nah, baterai ini berfungsi saat kondisi malam hari atau kondisi panel surya produksinya sudah kecil, di bawah beban pemakaian. Misalkan pemakaian seperti ini total di 5000 watt, sedangkan panel surya cuma produksi di 3000-an watt keseluruhan. Selebihnya atau kekurangannya akan diambilkan dari sistem baterai. Nah, buat teman-teman yang di daerah Probolinggo, Jawa Timur dan sekitarnya, jika ingin konsultasi mengenai sistem PLTS, bisa langsung hubungi nomor kita yang di bawah ini, atau bisa cek-cek di link deskripsi yang ada di bawah. Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja.